Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Tafiani dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka tulisan dan jenis tulisan. Yang pertama, ada kerangka tulisan meliputi pengertian dan fungsi, manfaat, langkah penyusunan, pola, macam-macam dan syarat. Yang pertama, ada pengertian dan fungsi kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digerap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Fungsi dari kerangka tulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlihatkan pokok bahasan. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan. Yang ketiga, memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. Keempat, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. Kelima, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. Keenam, membantu pengumpulan sumber yang diperlukan. Yang kedua, ada manfaat kerangka tulisan. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. 3. Menghindari garapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Yang ketiga, ada langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. Yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Penentuan tema adalah hal yang paling mendasar dalam pembentukan karangan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang keempat, ada pola kerangka tulisan. Pola susunan kerangka tulisan yang utama ialah pola alamiah dan pola logis. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah adalah susunan urutan kerangka tulisan sesuai dengan kejadian yang nyata di alam. Yang kedua, pola logis. Tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran manusia untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan mampu dituangkan dalam susunan atau urutan logis. Yang kelima, ada macam-macam kerangka karangan. Macam-macam kerangka tulisan ada berdasarkan perincian dan berdasarkan perumusan teks. Berdasarkan perincian ada kerangka tulisan sementara atau non-formal, kerangka tulisan permanen atau formal. Yang kedua, berdasarkan perumusan teks ada kerangka kalimat dan kerangka topik. Yang keenam, ada syarat kerangka tulisan yang baik. Yang pertama, pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua, setiap unit dalam kerangka tulisan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Lanjut ke jenis tulisan berdasarkan bentuk dan isinya. Jenis tulisan ada fiksi dan non-fiksi. Sedangkan fiksi adalah karya tulis berupa cerita rekaan, tidak berdasarkan kenyataan atau sering disebut khayalan. Unsur-unsur fisik ada tema, plot, alur, setting, penokohan atau pewatakan, sudut pandang, dan susunan. Sedangkan yang non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta dan data yang otentik saja, tapi bias juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulis. Berikutnya ada jenis tulisan berdasarkan tingkat keilmiahannya. Yang pertama ada ilmiah, non-ilmiah, dan semi-ilmiah. Yang ilmiah adalah karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Ciri-ciri tulisan ilmiah yaitu objektif, sistematis, cermat, tepat, dan benar, tidak mengejar keuntungan sendiri, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Lanjut ke non-ilmiah. Non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disampaikan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, menyajikan dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif.
Yang terakhir ada semi ilmiah. Semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasannya non formal, kata-katanya teknis, dan dukungan dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Ciri-ciri tulisan semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentasi dan bersifat persuasif.